Homang penghuni hutan belantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah dari keluargaku yang terjadi pada tahun 70-an. Di sebuah kampung Dolok hidup satu keluarga dengan 4 orang anak. Kerja mereka bertani. Harum nama ayah mereka dan Minah nama ibunya. Anak mereka 4 orang dan yang tertua namanya Edi. Pulang dari sawah setelah makan, Harun dan istrinya duduk di beranda rumahnya. Duduk santai sambil berbincang-bincang, dan dia berkata sama istrinya, "Bu, anak kita sudah besar-besar. Sementara biaya sekolah nanti akan mahal. Dan aku bercita-cita semoga anak kita bisa bersekolah hingga sarjana nantinya. Sementara saat ini hidup kita pas-pasan." "Maksud Bapak bagaimana?" jawab istrinya. "Maksud Bapak, kita harus bisa membuka hutan untuk menanam pohon karet. Dengan hasilnya nanti anak-anak kita bisa melanjutkan sekolahnya hingga ke perguruan tinggi di luar kampung kita ini." "Saya sangat setuju dengan rencana Bapak itu," jawab istrinya. "Kalau begitu, Bu, besok saya akan membangun pondok di hutan ini bersama dengan kawan-kawanku yang turut serta membuka hutan yang jaraknya setiap pondok berjarak kurang 300 meter. Menunggu panen mereka berangkat membawa anak-anak ke lokasi hutan yang dimaksud. Sambil di pondok mereka membawa perbekalan dan mereka makan di sana. Setelah makan mereka buat tungku di bawah pondok. Tungku itu bisa digunakan untuk memasak dan membuat api untuk penerangan di dalam hutan tersebut, karena bisa menghindari kedatangan para binatang buas seperti harimau dan homang. Homang itu katanya milik manusia, tapi ada ekornya dan telapak kakinya terbalik, dan dia dikabarkan memakan binatang dan manusia. Sebelum malam tiba, ayahnya Haru bercerita kepada anaknya Edi, "Edi anakku, kalau di hutan ini harus hati-hati. Kalau kamu melihat ada anak gadis cantik menegurmu dari belakang, jangan langsung menoleh ke belakang. Tunggu tegurannya sampai 3 kali." "Mengapa begitu, Ayah?" tanya Edi. "Di sini banyak jin yang mau menyesatkan kita," jawab ayahnya. "Kadang-kadang mereka keluar siang dan juga kadang-kadang malam hari. Akan tetapi mereka keluar lebih banyak pada malam hari. Untuk itu ayah menyarankan agar kamu selalu sholat dan berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan." Dan ayahnya berkata lagi bahwa pohon karet yang tadi kita lewati, ada tempat di mana yang punya pohon karet itu anaknya pernah hilang di sana. Sudah berbulan-bulan tidak ditemukan. Ditanya orang pintar hingga digondangi, barulah muncul anaknya tersebut dalam keadaan bingung. Untuk itu berhati-hatilah dalam hutan ini. Jagalah adik-adikmu ya." "Iya ayah, akan aku turuti kata-kata ayah," jawab Edi anaknya. Pondok mereka di tepi sungai, dan di malam pertama mereka tidur, kejadiannya sangat menakutkan. Terdengar dari sungai ada yang menyuci pakaian, ada yang mandi, dan ada yang bercerita sambil tertawa. Edi melihat dari celah dinding ke arah sungai, tidak ada apa-apa. Sunyi senyap dan gelap gulita di sungai tersebut, dan dia mendengar suara musang seakan-akan tertawa terbahak-bahak, dan suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Edi merinding ketakutan dan menarik selimutnya untuk menutup seluruh tubuhnya.
Keesok paginya sesudah makan, mereka pun mulai bekerja. Begitulah kondisi setiap malamnya yang mereka alami. Waktu jam 4 subuh hingga maghrib itu milik kita. Dan mulai maghrib hingga menjelang subuh itu milik mereka, kata sang ayah. Setelah 2 tahun berlalu dengan kondisi yang selama ini tinggal di hutan, di pagi yang cerah mereka duduk santai melihat pohon karet yang mereka tanami ternyata sudah meninggi. Ayahnya berkata kepada anaknya, inilah terakhir kita bermalam di hutan ini. Besok kita sudah bisa pulang hari saja dan tidur di kampung. Mendengar perkataan ayahnya, Edi dan adiknya sangat senang dan gembira dengan wajah yang sumringah karena sudah lepas dari malam yang menyeramkan, yang mana bercampur baur dengan jin penunggu hutan selama ini. Sekitar jam 6 waktu maghrib mereka masuk ke pondok untuk menunggu waktu sholat maghrib. Selesai sholat isya, ayahnya sakit perut, tidak dapat buang air besar dan air kecil, bahkan untuk buang angin saja pun tidak bisa. Ayahnya mengerang kesakitan, keringat dingin meluncur di seluruh tubuhnya. Untuk keluar rumah mencari perobatan mereka sangat takut. Yang ditakutkan bukan jin dan penghuni hutan tersebut, akan tetapi yang mereka takuti adalah harimau dan si homang pemangsa manusia. Tepat pukul 3 WIB dini hari ayahnya meninggal dunia. Edi bertanya kepada ibunya, aku pergi ke kampung saja sekarang ya mak, untuk memberitahukan kepada keluarga kita yang ada di kampung. Tapi hari masih gelap nak, kata ibunya. Biarlah mak, aku pergi supaya ayah cepat dibawa ke kampung untuk dikebumikan. Sambil membuka pintu pondok, Edi mengambil obor berangkat menuju kampung. Setelah Edi berlalu, ibunya pun mau menutup pintu. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang tak dikenal. Dan ibunya bertanya, siapa kalian? Aku tak mengenal kalian. Lalu mereka menjawab, kami orang sebelah yang membuka hutan. Apakah kami bisa masuk bu untuk melayat? Masuklah, jawab sang ibu. Setelah itu mereka masuk ke pondok dan duduk dekat jenazah Pak Harun, ayahnya Edi. Dengan hati yang sedih, ibu Edi berdiri dan menawarkan minuman. Mau minum apa? Mereka menjawab, mau minum kopi. Lalu ibu Edi pergi ke dapur untuk memasak air panas. Akan tetapi dalam hati ibu Edi bertanya-tanya sambil menaruh curiga dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk siapa gerangan mereka ini. Setelah berdoa, ibu Edi mendengar seperti ada yang makan. Ibu Edi mencoba melirik ke depan, ternyata salah satu di antara mereka sudah ada memakan tubuh jenazah. Dan hatinya menjerit dan bertanya, mungkin ini homang pemakan manusia yang banyak diceritakan orang-orang. Lalu Ibu Edi membisikkan kepada anak-anaknya agar mereka turun meninggalkan pondok dengan membawa obor dan menunggu ibu di tempat yang tertetapi. Lalu anak-anaknya pun menyiapkan. Setelah air mendidih, dia pun membuat kopi dan mengantarnya kepada tamu tadi. Setelah menyuguhkan kopi tadi, dia pun bergegas pergi ke belakang dan keluar menuju kampung dan menjumpai anak-anaknya. Selama di perjalanan hatinya sedih dan menangis sambil berkata, suamiku, maafkanlah aku meninggalkanmu karena aku terpaksa agar tidak ada korban lagi dari anak-anakmu. Masih di perjalanan, Ibu Edi pun berjumpa dengan Edi anaknya yang membawa orang kampung untuk menjemput ayahnya yang meninggal di hutan. Mak, mengapa orang mamak pulang ke kampung meninggalkan jenazah ayah sendiri di hutan? Katanya. Ibunya menangis dan menceritakan dengan tangis yang histeris tentang kejadian yang mana homang telah memakan jenazah ayahnya. Mendengar perkataan ibunya, Edi menangis
dan mengajak orang-orang kampung segera menuju pondok rumah mereka yang berada di dalam hutan. Sementara ibu dan adik-adiknya melanjutkan perjalanan menuju kampung. Sesampainya di kampung, sudah banyak menunggu keluarga mereka. Lalu keluarganya bertanya, "Mengapa ibu dan meninggalkan jenazah sendiri di sana?" Lalu ibu Edi pun bercerita, karena tidak tahannya menceritakan kejadian tersebut, ibu Edi pun jatuh pingsan. Setelah jenazah Harun dibawa dari pondok yang di hutan menuju rumah mereka, maka jenazah itu dibuka kain penutupnya. Alangkah terkejutnya orang-orang yang menyaksikan jenazah tersebut. Ternyata sudah habis dagingnya, tinggal menyisakan tulang belulangnya saja. Lalu orang kampung pun menjemput jenazah. Orang kampung yang menjemput jenazah Pak Harun bercerita, "Setelah kami sampai di pondok, Koman langsung lari terbirik menyusuri hutan. Kami pun mengejarnya, tapi tidak dapat karena mereka langsung bersembunyi di dalam hutan." Orang-orang kampung pun banyak yang datang melayat dan mendengarkan kejadian tersebut. Mereka pun menangis dan terharu atas kejadian tersebut, dan jenazah pun segera dimandikan lalu disolatkan, selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum. Sampai di sinilah kisah dari keluargaku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini bisa menghibur kita semua. Saya akan akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.